Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Padilla dengan NIM D02211031. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang 8 algoritma sorting. Langsung saja kita masuk ke visualgo.net untuk melihat visualisasinya. Langsung saja kita klik menu sorting pada visualgo.net untuk melihat visualisasinya. Pada menu sorting ini terdapat beberapa macam visualisasi sorting, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, marque sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan radix sort. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 algoritma sorting ini, dimulai dari bubble sort. Langsung saja kita acak atau random. Di sini kita bisa langsung mengklik sort. Nah, bisa kita lihat di samping ini ada proses visualisasi dari bubble sort. Bubble sort ini dia mengurutkan mulai dari yang terbesar sampai yang kecil. Di antara algoritma sorting, bisa dikatakan bahwa bubble sort inilah yang paling gampang. Oke, kita lihat dulu prosesnya. Dia mengurutkan dari yang terbesar sampai dia mendapatkan nilai yang terkecil. Kita tunggu prosesnya dulu sampai selesai. Nah, di sini nilainya sudah terurut dari yang nilai yang bermulai dari random, sekarang sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada angka 3, 4, 4, 9, 10, 13, 16, 16, 27, 30, 36, 37, 39, dan 48, nilai yang paling tinggi. Kira-kira seperti inilah contoh visualisasi dari bubble sort. Nah, kemudian kita lanjut ke proses visualisasi dari selection sort, visualisasi yang kedua.
Selection sort ini prosesnya berbeda dengan yang pertama tadi. Langsung saja kita klik random untuk mengacaknya. Di sini kita bisa langsung mengklik sorting. Nah, di sini kita bisa lihat proses visualisasi dari selection sort. Dia mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Kita bisa melihat proses perpindahan dari selection sort ini. Sangat berbeda dengan yang pertama, yaitu bubble sort yang tadi. Oke, kita lihat dulu prosesnya sampai selesai. Kita lihat proses perpindahannya sedikit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya visualisasi dari selection sort ini telah selesai. Nilainya sudah berurut. Di sini ada 2, 4, 12, 20, 23, 23, 33, 35, 40, 42, 43, 44, 47, dan 47 yang paling tinggi. Kira-kira seperti inilah contoh visualisasi dari selection sort. Langsung saja kita lanjut ke visualisasi yang ketiga, yaitu insertion sort. Oke, langsung saja kita random lagi untuk mengacaknya. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita langsung klik sorting. Nah, kita bisa melihat proses visualisasinya dari insertion sort. Nah, insertion ini dia mengurutkan dari angka yang terkecil kemudian ke angka yang paling besar. Proses pemindahan dari insertion ini yaitu dia menggunakan cara angka yang terkecil di sebelah angka yang paling besar itu dikeluarkan, kemudian beralih ke urutannya, ke posisi yang seharusnya, yaitu di samping kiri angka yang paling besar. Nah, kita bisa lihat posisinya sudah seperti ini. Angkanya sudah terurut mulai dari yang terkecil, yaitu 1, 15, 16, 20, 21, 30, 30, 31, 31, 43, 45, 46, dan angka 50 yang terbesar. Kira-kira seperti inilah bentuk visualisasi dari insertion sort. Langsung saja kita lanjut ke visualisasi yang keempat, yaitu merge sort. Seperti biasa, kita klik random untuk mengacaknya.
Mohon maaf videonya tadi berhenti karena durasinya. Kemudian kita ulangi saja. Kita klik random untuk mengacak angka-angka yang ada di atas. Kemudian langsung saja kita sorting. Di sini kita bisa melihat proses perpindahannya. Di marge sort ini dia akan berproses membandingkan angka dengan 4 baris. Jika di dalam 4 baris itu sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian lanjut ke baris yang kedua dengan jika sudah terurut juga kemudian dia membandingkan antara 4 baris tadi dengan 4 baris sebelumnya. Kemudian dia akan mengurutkan, membandingkan lagi dengan angka yang paling kecil berada di samping kiri seperti itu. Kemudian angka yang paling besar berada di sebelah kanan seperti ini. Dia dimulai dari angka 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 20, 23, 33, 42, 42, 43, 48, dan 50 angka yang paling besar. Nah, kira-kira seperti inilah proses visualisasi dari marge sort. Langsung saja kita lanjut ke visualisasi yang kelima, yaitu quick sort. Oke, kita random dulu. Kita mengacaknya. Angkanya diacak dulu. Kemudian kita bisa langsung klik sorting. Nah, di sini kita bisa melihat proses perpindahan datanya. Di sini kita bisa melihat dari quick sort ini, jika angka yang ada di kanan lebih kecil daripada angka yang sebelah kiri, berarti dia akan bergeser. Jika angka yang ada di sebelah kiri lebih besar daripada jika angka yang berada di sebelah kanan lebih besar daripada di sebelah kiri, maka posisinya akan tetap seperti itu. Dia tidak akan berubah. Nah, jika sudah seperti ini, berarti visualisasi dari quick sort-nya telah selesai. Dia dimulai dari angka 4, 4, 5, 9, 10, 25, 33, 38, 39, 42, 45, 48, dan 48. Angka yang paling terbesar dari data-data yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti ini saja. Langsung saja kita lanjut ke visualisasi yang ke-6, yaitu random quick sort. Oke, kita random untuk mengacak nilainya supaya lebih jelas. Kita langsung sorting saja. Kita klik sorting. Nah, di sini kita bisa lihat proses perpindahannya dari random quick sort ini. Kita bisa lihat
di sini prosesnya dia membandingkan dari angka yang terbesar dengan angka yang terkecil. Jika angka terkecil, dia akan bergeser ke sebelah kiri, dan jika angkanya besar, dia akan bergeser ke kanan. Dan nanti jika sudah selesai, dia akan berurut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Oke, kita tunggu prosesnya dulu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya proses perpindahan datanya sudah selesai. Oke, kita bisa lihat dari random quicksort ini dia sudah mengurutkannya. Dimulai dari 4, 23, 25, 28, 29, 34, 39, 39, 41, 42, 43, 44, 46, dan 47 yang paling tinggi. Jika sudah berurut seperti ini, itu artinya visualisasi dari random quicksort sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke visualisasi yang ketujuh, yaitu counting sort. Oke, langsung saja kita random untuk mengacak nilainya. Langsung saja kita klik sort. Nah, di sini kita bisa lihat proses perpindahan datanya. Jika angkanya paling kecil, maka dia akan bergeser ke posisi yang kiri. Jika angka yang di sebelahnya besar, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Kira-kira seperti ini. 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9. Jika sudah seperti ini, itu artinya sudah selesai. Langsung saja kita lanjut ke 8, yaitu radix sort. Oke, kita random untuk mengacaknya. Jika sudah teracak, kita klik sorting. Kita lihat proses perpindahannya seperti ini. Dari visualisasi yang terakhir, dia akan mengurutkan dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling besar. Kira-kira di sini bisa dilihat, kira-kira seperti inilah proses visualisasi dari yang terakhir, yaitu radix sort. Prosesnya masih berjalan. Nah, data-datanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kita lihat 17, 1155, 1379, 4909, 4914, 4946,
kita ulang 4.546, 6.043, 6.176, 7.368, 8.864, dan yang terakhir yang paling tinggi yaitu 9.478. Kira-kira seperti inilah dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan radix sort. Kira-kira seperti itulah macam-macam bentuk visualisasinya. Kemudian kita lanjut ke pembuatan algoritma dari 8 sorting algoritma tadi. Yang pertama kita mulai dari bubble sort. Di sini saya sudah mempunyai filenya. Saya membuatnya dari kemarin-kemarin. Kita tinggal mengganti angka-angkanya saja. Di sini kita ganti dari indeks ke 0, yaitu di sini ada 12, kita ganti jadi 23. Kita lanjut ke indeks ke 1, yaitu 8. Lanjut ke indeks ke-2 atau ke data kedua, min 5. Kita menggunakan min 5 saja. Di sini kita mengganti indeks ke-3 juga, kita masukkan angka 23. Indeks ke-4 juga kita ubah, kita masukkan angka 100 saja. Kemudian indeks ke-5 kita ganti dengan min 55 saja. Oke, dan indeks terakhir yaitu indeks ke-6 kita masukkan angka 20 saja. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita merubah angka-angka yang ada di indeksnya. Kita langsung melihat cetak array data. Kemudian di sini ada output, langsung ke perulangan. Ini kita menggunakan perulangan for. Oke. Kita next. Di sini kita juga membutuhkan output dari perulangan for. Kita ke outputnya lagi, kemudian memulai. Kemudian di sini kita mendeklarasikan. Nah, disinilah proses-prosesnya. Di sini ada perulangan for. Sini ada false dan true. Kemudian di sini assign
Di sini ada perulangan for juga. Kemudian di sini ada deklarasi dan assignment lainnya. Data-datanya. Di sini ada cetak hasil sortingnya, ada output dan perulangan for. Kemudian ada output dan data, ada output juga. Oke, jika sudah seperti ini, jika sudah selesai, kita akan mencoba run. Nah, di sini angka-angka yang kita masukkan tadi yang di atas secara random, yang di bawah itu dia sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, nilai yang ini itu nilai yang kita masukkan dan belum terurut. Yang di bawah ini dia sudah terurut dari yang terbesar ke yang angka paling kecil, yaitu min 55. Jika sudah seperti ini, kita lanjut. Nah, jika kita ingin melihat source code-nya, kita bisa melihat di bagian ini. Kira-kira seperti inilah bentuk flowchart dari bubble sort yang kita buat. Kemudian kita lanjut ke program flowchart yang kedua. Oke, kita langsung mencari filenya karena saya juga sudah mempunyai filenya. Kita beralih ke counting sort. Nah, di sini kita bisa melihat programnya cukup panjang. Ini deklarasinya. Kemudian indeks ke 0. Kita ganti expression dengan angka 42. Kemudian indeks ke 1 kita ganti expressionnya juga dengan angka 17. Kemudian indeks ke 2 kita ganti ekspresinya juga dengan angka 35. Di sini juga kita mengganti angka 56. Di indeks keempat kita juga mengganti nilainya dengan angka 88. Kemudian dari indeks kelima kita juga menggantinya. Indeks ke-6 kita juga menggantinya. Tidak usah, cukup 0 saja. Kemudian indeks ke-7
Indeks ke-7 kita juga gantinya jadi min 21. Indeks ke-9 kita ganti, indeks ke-10 juga kita ganti angkanya 22. Indeks ke-11, indeks yang terakhir kita juga mengganti nilainya dengan angka. Di sini kita langsung menuju ke cetak array data. Di sini ada output dan juga perulangan for. Kemudian ada next, langsung menuju ke output dan data. Di sini ada mulai sorting sort, dan di sini ada deklarasi, integer, dan assign. Di sini juga ada assign. Di sini kita menggunakan perulangan for. Kemudian next ke false dan true. Di sini kemudian false dan true lagi, assign, buat array argot recurrent max min. Di sini ada deklarasi dan assign-nya. Di sini deklarasinya integer array argot. Langsung saja kita inisialisasi array argot, langsung melakukan counting. Sini kita menggunakan perulangan for. Kemudian ini deklarasinya dan assign-nya. Di sini juga ada assign. Di sini juga ada assign. Sini integer, kemudian assign, dan di sini kita menggunakan perulangan for lagi. Di sini ada deklarasi integer dan assign, kemudian deklarasi dan assign lagi. Kemudian ada perulangan. Di sini juga ada assign. Sini kita cetak hasil sorting output, ada perulangan for juga. Kemudian ada output, kira-kira seperti inilah bentuk flowchart dari counting sort. Langsung saja kita run. Nah, angka yang pertama ini itu dia
saja sebelum diacak. Ini angkanya random yang kita masukkan tadi atau yang kita input tadi sampai ke indeks 11. Kemudian yang di bawah ini itu angka-angka yang sudah disorting. Yang sudah disorting tadi dan sudah terurut angkanya. Mulai dari yang terkecil ke angka yang terbesar. Oke. Di sini kita langsung bisa melihat shortcut-nya lagi. Kita melihat shortcut dari logaritma counting sort. Kira-kira seperti inilah. Sorry. Oke, langsung saja kita beralih ke yang selanjutnya untuk mempercepat waktu. Kita lanjut saja ke insertion sort. Di sini programnya sudah ada, tinggal kita mengganti. Ini deklarasi dari integer assign, kemudian ada deklarasi integer array, kemudian indeks ke 0. Kita ganti dulu. Indeks ke 0 itu 44. Indeks ke pertama itu ada 2, kemudian indeks ke dua itu 4, indeks sini kita mengganti saja nilai-nilainya. Kita ganti ekspresinya. Indeks ke 8 kita ganti juga 30. Indeks ke 9 kemudian indeks ke 11. Indeks ke 10 tadi tidak usah kita ganti. Kemudian di sini langsung saja kita cetak array data. Sini ada output dan perulangan for. Kita juga menggunakan output dan output lagi, kemudian memulai insertion sort. Di sini ada assign i sama dengan, kemudian ada perulangan for dan deklarasi assign, deklarasinya assign lagi, kemudian ada perulangan lagi. Di sini ada false, true. Kemudian di sini ada assign-nya lagi,
Kemudian cetak hasil sorting. Jika ingin mencetaknya, kita memerlukan output, kemudian perulangan for, kemudian output lagi, dan outputnya. Kira-kira seperti inilah program logaritma dari insertion sort. Seperti biasa, nilai-nilai yang ada pada yang pertama ini itu nilai-nilai sebelum disorting, masih random, masih teracak. Kemudian yang di bawah itu adalah nilai-nilai yang sudah disorting dan dia sudah berurut dari yang paling kecil ke angka yang paling besar. Oke, kita lihat shortcut-nya dulu. Nah, seperti inilah contoh logaritma shortcut-nya dari insertion sort. Oke, seperti ini logaritmanya ya, cukup panjang. Kemudian kita lanjut ke marque sort. Di sini bisa kita lihat program flowchart dari marque sort. Di sini langsung saja kita rubah dari indeks 0, kita masukkan angkanya, kemudian indeks 1 kita juga merubah angkanya, kemudian indeks kedua, kemudian indeks ketiga, indeks keempat juga diganti, indeks kelima juga, indeks keenam, indeks ke-8, yang indeks ke-9, dan indeks ke-11.
indeks-indeksnya kita sudah mengganti angka-angkanya. Kemudian kita bisa melihat proses cetak array data. Sini ada output dan perulangan for. Sini ada next, kemudian output dan data dan output. Di sini ada memulai merge sort. Sini kita lihat perulangan for, kemudian output dan outputnya. Kemudian langsung saja kita run. Nah, seperti biasa, data-data angka pada tabel yang pertama ini itu angka-angka yang sebelum disorting dan dia sifatnya itu random. Kemudian barisnya di bawah ini itu angkanya sudah terurut atau ini angka-angka yang sudah disorting. Dia sudah berurut dari angka yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita lihat shortcut-nya. Ini adalah shortcut dari program logaritma dari merge sort. Oke, kira-kira seperti inilah bentuk logaritmanya dari merge sort. Langsung saja kita lanjut. Di sini kita lanjut ke quick sort. Di sini saya juga sudah mempunyai programnya. Nah, di sini kita juga mengganti angka-angka yang ada pada indeks 0, indeks pertama sampai indeks terakhir. Masukkan 7. Indeks kedua kita masukkan angka 8. Begini terus. Kita ganti saja angka-angka yang ada pada indeksnya. Langsung di sini ada cetak array data, kemudian ada output dan perulangan for-nya output lagi. Kemudian di sini juga ada memulai quick sort. Kemudian cetak hasil sorting. Nah, disinilah dia mencetak hasilnya, dia mengurutkan. Dia juga menggunakan perulangan for dan output, kemudian and untuk mengakhiri programnya. Langsung saja kita run. Seperti biasa, pada tabel data-data angka yang pertama ini dia itu bersifat random, belum disorting. Tunggu dulu, ini masih teracak. Kemudian di sini di angka yang kedua
kita bisa lihat angkanya sudah terurut 42 dari angka-angka yang sudah kita masukkan tadi. Kita masukkannya random, kemudian ketika kita run dia sudah terurut. Kira-kira seperti inilah program logaritma dari Quicksort. Kita bisa lihat shortcutnya di sini. Mana? Oh, jadi programnya seperti ini shortcutnya. Langsung saja kita lanjut ke radix sort. Langsung saja, ini ada main deklarasi integer n, i, j, k, m, kemudian ada assign juga n sama dengan 12, kemudian ada deklarasinya lagi integer array data. Di sini ada assign yaitu indeks dari mulai indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 sampai indeks. Kemudian ini indeksnya sampai di indeks ke-11. Sini ada cetak array data, ada output dan perulangan for, dan next ada output dan data, kemudian outputnya lagi, lalu memulai radix sort. Sini kita memerlukan deklarasi assign, kemudian mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi, apakah setahun, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Sini kita menggunakan perulangan for, kemudian next ke false true, kemudian sini ada assign max, kemudian deklarasi integer max, ada assign-nya juga, kemudian perulangan for, di true-nya juga ada assign. Di sini hasil bagi, kemudian di false-nya ada sini juga ada 10 array, integer array, di sini ada indeksnya, ada mulai, kemudian menggunakan perulangan for. Nah, di radix sort ini program logaritmanya sangatlah panjang. Nah, seperti ini. Kemudian tampilannya terlalu besar. Nah, seperti ini bisa dilihat.
Di sini programnya sangat panjang, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita bisa lihat program logaritmanya. Kita coba run dulu untuk mengetahui ini angka-angka yang ada di indeksnya. Kemudian setelah disorting, angkanya sudah berubah. Di sini angkanya sebelum disorting masih random atau masih teracak. Nah, setelah itu jika sudah disorting, angkanya sudah terurut mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita bisa lihat seperti ini. Kemudian kita lihat shortcut-nya dari program logaritma dari Radixsort. Seperti ini. Bisa kita lihat shortcut-nya. Jika kita mau, kita bisa mengambil ini kemudian di copy ke programan Java. Oke, langsung saja kita lanjut ke random quick sort. Di sini kita merubah nilai-nilai yang ada di indeks ke 0 juga. Kita melakukan hal yang sama. Kita ganti prosesnya dulu sampai ke indeks yang terakhir. Di sini kita ganti indeks ke-7 juga dengan indeks ke-6, ke-7. Kemudian indeks ke-9 juga kita ganti. Indeks ke-10 juga kita ganti. Dan indeks terakhir yaitu indeks ke-11. Kita ganti, kemudian kita bisa melihat proses cetak array data, itu output, perulangan for, kemudian next, kemudian output dan data. Kemudian di sini juga kita menggunakan output lagi. Di sini juga kita bisa melihat memulai quick sort data 0 and 1. Kemudian kita cetak hasil sorting. Tunggu, aduh ini sangat mengganggu. Cetak hasil sorting, ini ada output, kemudian perulangan for, kemudian kita next, ada output dan data, kemudian ada output dan end. Oke, kita coba run. Di sini otomatis
akan terurutkan ya. Di sini pada tabel pertama angkanya itu masih random seperti biasa, belum terurutkan. Ini angka-angka sebelum disorting. Seperti ini 100, 29, 30 itu masih random, belum terurut. Kemudian kita lanjut ke tabel kedua, itu sudah terurut dari mulai yang terkecil ke angka yang paling besar. Kita bisa lihat sendiri. Kemudian ini bentuk programnya seperti ini. Kemudian kita lihat shortcode-nya. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, yaitu selection sort. Ini seharusnya tadi yang kedua. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja. Sini kita juga mengganti indeksnya. Sini kita 22, kemudian indeks kedua kita masukkan 34, indeks ketiga kita ganti juga dengan 35, 36, kemudian indeks keempat kita ganti juga dengan 50, kemudian indeks ke-6 ke-5 kita ganti juga dengan angka 70. Indeks ke-6 kita ganti juga dengan 8, kemudian indeks 8, 9, 10, 11 tidak usah diganti. Kemudian langsung saja kita lanjut ke cetak array data. Nah, di sini ada output, ada perulangan for juga. Kemudian next ada output dan data. Kemudian ada output. Di sini ada memulai selection sort. Sini ada for, kemudian next. Di sini ada deklarasi integer juga. Kemudian ada assign, kemudian perulangan for. Di sini juga ada next, kemudian true false. Kemudian di sini ada variable, kemudian j, kemudian true false, kemudian ada deklarasinya, assign-nya juga, kemudian cetak hasil sorting. Nah, di sini kemudian ada output kita menggunakan perulangan for lagi. Di sini di nextnya ada output juga, kemudian output lagi. Oke, kita coba run. Di sini kita lihat angkanya masih random atau teracak 10, 25. Yang di bawah ini yang di bawah ini angkanya itu sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini angkanya sudah disorting atau sudah diurutkan. Ini setelah disorting ya. Kemudian kita melihat shortcode-nya lagi. Di sini kita lihat shortcode dari algoritma selection sort-nya.
Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, seperti sekian dari saya untuk contoh-contoh bentuk logaritmanya. Kemudian saya akan lanjut ke aplikasi NetBeans untuk mencoba program Java-nya, karena yang tadi itu adalah program logaritma dari 8 algoritma sorting. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi NetBeans membuat program Java dari 8 algoritma sorting yang tadi. Oke, kita tunggu dulu. Sorry, ini selalu mengganggu. Kita minimis saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita langsung saja membuat filenya dulu. Ini new project baru, kita membuat project baru. Gunakan Java aplikasi. Di sini saya menggunakan package namanya itu Orlean. Langsung saja kita finish. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita sangat mengganggu. Di sini saya menggunakan GitHub teman saya karena ini sudah otomatis di dalam, jadi saya tidak membuka GitHub saya.
cukup menggunakan satu saja. Sini ada bubble sort. Nah, di sini programnya sudah ada. Oke, jaringan. Di sini programnya sudah ada. Kita tinggal copy. Ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Merah. Di sana masih merah karena public class-nya tidak sesuai. Kita klik dulu. Kita klik. Nah, sudah hilang. Ini juga kita klik. Kita menggunakan import yang sudah kita bikin tadi. Kita tunggu. Ini sangat loading. Nah, merahnya sudah hilang. Ini tuh sudah tidak error. Oke, kita coba run. Kita run manual karena biasa error. Oke, kita tunggu. Error. Tunggu dulu. Oh, ini. Oke, kita memasukkan panjang array. Panjang array-nya itu kita masukkan misalnya 5. Nilai indeks ke 0, masukkan angka plus, kemudian 1, kemudian indeks kedua 2, kemudian indeks ketiga, kemudian indeks keempat 34, kemudian kita enter. Nah, di sini ada sebelum disorting angkanya itu random, dan setelah disorting angkanya itu sudah berubah menjadi berurut. Nah, inilah contoh program bubble sort. Oke, kita di sini kita lihat dulu sudah cocok. Ini contoh programnya. Jadi jika sudah seperti ini, itu
artinya dia sudah berhasil atau tidak error. Oke, kita perbesar dulu. Kemudian oke, setelah bubble sort, kita lanjut yang kedua, yaitu kita hapus dulu. Kita kembali ke GitHub karena di sini juga sudah ada codingannya. Tinggal kita copy saja. Di sini saya mau menjelaskan bahwa di sini saya menggunakan GitHub Berlin karena saya sangat buru-buru, tidak sempat masuk di GitHub saya. Karena ini sama saja. Kita masuk. Di insertion sort. Oke, kita copy. Kita copy saja. Oke, kita copy. Tunggu dulu, kita copy. Oke, kita Ctrl C. Kemudian di sini saya hapus dulu codingan yang bubble sort tadi. Kita lanjut ke insertion sort. Nah, sini ini Mira, kita lakukan hal yang seperti tadi. Kita klik untuk merubah otomatis public class-nya, dan import Java. Kita juga rubah secara otomatis. Nah, warna merahnya sudah hilang. Di sini ada programnya, program dari insertion sort seperti ini. Langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Kita run, kemudian kita tunggu dulu. Di sini ada panjang array. Kita masukkan dulu panjang arraynya. Kita masukkan 10. Sini ada indeks 0, kita masukkan. Tunggu dulu. Di sini indeks kedua, masukkan indeks sudah tadi 34. Kemudian indeks ketiga kita masukkan
3, kemudian indeks ke-4, indeks ke-5 kita masukkan 50, indeks ke-6 kita masukkan 76, indeks ke-7 kita masukkan 9, indeks ke-8 kita masukkan kita tidak usah, kita lanjut ke indeks ke-8, kemudian indeks ke-9. Nah, di sini angkanya sudah terurutan dari 22, 23, 32, 67, 74. Ini adalah angka yang sudah diurutkan atau angka sesudah disorting. Nah, seperti ini programnya. Oke, kita hapus karena kita akan lanjut ke program yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke GitHub lagi untuk mengambil codingan yang sudah tersedia. Kita ambil codingan program Marquesort. Sini programnya sudah tersedia. Oke, kita copy. Kemudian kita paste. Oke, sudah seperti ini. Public class-nya itu merah, kita klik lagi seperti yang tadi. Kita klik agar merahnya hilang dan codingannya tidak error. Oke, merahnya sudah hilang. Nah, seperti ini bentuk programnya. Sini kita klik juga. Seperti ini. Oke, kita mencoba run. Apakah berhasil atau tidak? Seperti ini. Kita lihat panjang arraynya. Kita masukkan saja kita masukkan contoh 4.
langsung saja kita masukkan angkanya, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3, indeks 4. Ini dia array sebelum disorting, itu yang ada di atas belum terurut, yang di bawah array setelah disorting nilai-nilainya itu sudah terurut dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Programnya juga seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu quick sort. Lanjut yang keempat, itu quick sort. Di sini codingnya sudah tertera, kemudian langsung kita copy saja. Kita paste. Oke, kita paste. Nah, jika sudah dipaste, kita lihat dulu apakah ada yang merah atau tidak. Nah, di sini public kelasnya merah. Kita klik agar berubah otomatis. Oke, kita coba run dulu, semoga saja berhasil. Aduh. Nah, di sini nilai inputan randomnya ini masih teracak 110, 14, 1, 17, 16. Di sini ketika sudah diurutkan di quick sort, ini sudah terurut 11, 19, 14, 16, 19. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke program yang berikutnya, yaitu ini kita sudah program ke program yang loading. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjut ke radix sort. Tunggu jaringan tidak mendukung. Ya, ini sudah tampil, kemudian kita tinggal copy. Di
sini. Di sini kita tinggal copy linknya. Sorry, tidak fokus guys. Kita copy dulu programnya, kemudian kita paste. Oke, kita paste, Ctrl P. Nah, ini sudah ada. Jika sudah seperti ini, kita lihat dulu apakah ada yang merah. Oke, public kelasnya merah lagi. Kita tinggal klik agar otomatis terganti. Merahnya juga hilang. Oke guys, kita klik. Nah, merahnya sudah hilang kan? Kemudian kita coba run file. Kita sangat buru-buru guys. Oke, di sini mana hasilnya? Seperti ini guys. Nilai-nilai yang ada di atas itu masih random dan belum terurut atau masih teracak. Ini buktinya, bisa dilihat sendiri. Sebelum disorting. Dan setelah disorting sudah berurut kan itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa seperti itu. Sangat panjang. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian setelah sorting, nah dia terurut. Seperti itu. Oke. Kita hapus karena kita akan lanjut ke program yang berikutnya. Kita cari di GitHub lagi. Oke, kita cari di GitHub, kita cari program selanjutnya. Kita harus sabar.
lanjut ke random quick sort. Ini yang ke-6. Kita tunggu guys, jaringan sedang makan, kita harus sabar menunggunya. Oke, masih layar putih. Sorry guys, terganggu, itu ponakan aku lagi menangis. Nah, di sini kita langsung blok, kemudian kita copy. Kemudian kita blok ini, langsung paste saja. Oke, kita paste. Nah, jika sudah berubah, kita klik tanda merah-merah itu. Tada, sudah hilang. Itu tandanya jika dirun nanti tidak akan error karena merahnya sudah hilang. Oke, kira-kira seperti ini codingannya untuk random quick sort. Oke, kita run manual lagi. Oke, kita run. Lama banget besti. Aduh, ini sangat mengganggu. Oke, kita bisa lihat prosesnya. Sini ada panjang array. Kita masukkan panjang array. Kok merah lagi? Masukkan panjang arraynya itu. Ada yang kita masukkan indeks ke 0. Kita masukkan angka sembarang saja. Kita masukkan angka random ya. Oke. Indeks ke-4. Nah, di sini nilai di sini ada nilai sebelum di sorting yang di atas. Itu nilainya belum terurut atau masih random, dan nilai yang kedua itu sudah terurut.
Nah, kira-kira seperti inilah contoh programannya. Oke, setelah itu kita next. Kita ke program yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke selection sort. Di sini seperti biasa kita copy saja. Kemudian kita paste di NetBeans. Di sini. Oke, sudah dipaste. Oh, itu ikut di sana. Public kelasnya masih merah, kita klik dulu supaya otomatis terganti. Nah, merahnya sudah hilang. Di sini guys penyebabnya. Kita hapus. Kita copy ulang saja. Oke. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik public class-nya agar merahnya itu hilang. Oke, merahnya sudah hilang. Nah, sudah tidak ada masalah. Kita run dulu guys. Kemudian kita tunggu sampai
Di sini kita langsung masukkan angka saja. Ini indeks 0, 2 plus indeks G1, G2, G3, G4, kemudian indeks G5, indeks G6, kok gini ya guys. Kita cari permasalahannya di mana. Kita coba run ulang dulu. Oke, kita coba masukkan nilainya lagi. Masih belum bisa ya. Oke, kita terus mencoba masukkan angka, siapa tahu mungkin indeksnya banyak kayak gitu. Nah, angkanya sudah terurut. Tadi kita masukkan angka yang random dan angkanya itu sudah terurut. Nah, di sini kita bisa melihatnya seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di sini. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Dan di sini saya juga masih butuh banyak belajar. Baik, terima kasih atas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.